dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fahmi, Nipa Triana Aulia, Rahma Haura, dan Rizky Ali Mujaki. Nah, di video kali ini kami akan membahas topik mengenai inti pemikiran para ahli ekonomi pada zaman klasik dan perbedaan pemikirannya dari para ahli ekonomi tersebut. Yuk kita simak! Konsep utama pemikiran klasik, mazhab klasik muncul pada kisaran tahun 1780 sampai 1850. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah atau freedom atau liberalisme, kemudian kepentingan diri atau self-interest, dan persaingan atau competition. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar dengan melalui mekanisme permintaan atau demand dan penawaran atau supply akan menuju kepada suatu keseimbangan yang disebut dengan equilibrium. Politik ekonomi klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Fokus utama pemikiran Smith adalah peningkatan individu melalui kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan divisi kerja, pendidikan, pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Jadi secara umum Smith itu lebih tertarik untuk meningkatkan kemakmuran ketimbang pemerataan kemakmuran. Menurut Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang mampu menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam, sehingga mampu mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran yang nantinya akan membuat banyak sekali barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, dan alhasil akan meningkatkan pertumbuhan di suatu negara. Tokoh yang selanjutnya adalah John Baptist Say. Inti pemikiran John Baptist Say terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri atau supply creates its own demand. Pendapat ini sering disebut sebagai hukum Say's atau Say's Law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, akan ada pendapatan yang besarnya sama persis dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Dengan dasar asumsi yang demikian, John Baptist Say menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Jadi, kalau kita sama-sama teliti bahwa teori ini tidak akan pernah berlaku bagi penganut pasar persaingan sempurna yang kelebihan penawaran atau excess supply. Kalaupun terjadi, sifatnya hanya sementara. Pasar lewat invisible hand akan mengatur dirinya kembali ke arah keseimbangan. Yang ketiga ada David Ricardo. David Ricardo adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun setengah dari semula. Selain itu, ada beberapa sumbangan pemikiran yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu pemikiran moneter. Untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara, sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Yang kedua, hukum pendapatan yang menurun, the law of diminishing return. Jika satu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan sedangkan input yang lain tetap, maka pada mulanya akan menghasilkan total produksi yang semakin besar. Akan tetapi jika sudah mencapai pada titik maksimum, maka tambahan produksi akan semakin berkurang hingga menghasilkan output yang semakin menurun. Selanjutnya ada keunggulan komparatif. Hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak, dan saling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara melakukan spesialisasi meskipun suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Selanjutnya ada teori upah besi, teori nilai kerja, dan teori sewa tanah. Yang keempat ada Thomas Robert Malthus. Dalam teorinya, Malthus menggambarkan bahwa pertambahan penduduk
akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Selain itu, Malthus juga mengemukakan pemikiran mengenai hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka pertambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Yang terakhir ada John Stuart Mill. John Stuart Mill percaya pada filosofi utilitarianisme yang akan dia gambarkan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar dalam tindakan itu cenderung mempromosikan kebahagiaan, dan suatu tindakan itu adalah salah karena mereka cenderung menghasilkan kebaikan dari kebahagiaan. Selain itu, John Stuart Mill juga mengemukakan pemikiran mengenai ekonomi dan politik. Meskipun para ahli ekonomi ini berada dalam satu aliran yang sama, tentunya terdapat perbedaan pemikiran, salah satunya mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, menurut Adam Smith, perekonomian tumbuh dan berkembang dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam. Selanjutnya, menurut Jean-Baptiste Say, meskipun terlalu banyak produk yang dihasilkan dan permintaannya sedikit, pertumbuhan ekonomi akan tetap terjadi ketika harga dan biaya telah menyesuaikan sendiri dengan struktur permintaan baru, sehingga konsumen akan memiliki kemampuan membeli barang dan produsen kembali mendapat profit. Selanjutnya, menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Selanjutnya, menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Dan yang terakhir, menurut John Stuart Mill, bahwa kegiatan ekonomi pada masa stagnan haruslah difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan upaya pencegahan dari ketidakadilan ekonomi. Nah, itu dia penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Dadah!